Halo semua, apa kabar? Ya, jumpa lagi dan saya Edwin Spandi dari Winnerstocks Indonesia. Suara saya tambah hilang, tapi nggak apa-apa, tidak membuat langkah saya surut untuk memberikan video ulasan. Tapi kita nggak panjang-panjang, langsung aja ya. Em, kita mulai dari market review. Wah, Asger luar biasa ya naiknya. Tapi ini saya nggak recommended deh. Nah ini, market review. Hari ini transaksi lumayan ya, 9,6 triliun, dan asing membuka net buy 728 miliar rupiah. Tapi candlenya kayak nembak ya, nembak ke atas. Saya agak khawatir habis ini bisa koreksi. Ya, kita juga nanti malam menantikan FOMC ya, the Fed meeting. Ya, analis konsensus lagi terbelah nih antara stay, tidak naik maupun tidak turun, atau malah ada satu kubu lagi yang lebih suka the Fed untuk menaikkan. Bukan lebih suka, tapi merasa bahwa karena inflasi ini tinggi, jadi harus naikin suku bunga. Namanya analis ya. Pengen benar kan? Pendapatnya pengen benar. Jadi ya cari aman, mereka mencocokkan data, oh inflasi tinggi, berarti kemungkinan besar naik nih, gitu. Tapi ada analis lain yang mengatakan bahwa eh, nggak bisa naik, karena apa? Inflasi itu tidak membuat inflasi turun, yang ada malah resesi mengancam. Nah ini bahaya gitu. Ya, gitu. Hasil akhirnya apa kita lihat nanti malam, besok pagi. Nah, tinggal lihat respon market nanti yang membuat IHSG naik atau turun ke depannya. Tapi kita nggak terlalu peduli itu, yang kita pedulikan adalah bagaimana saham kita. Oke, nah nanti kita akan bahas di ulasan. Terus bagaimana dan sektoralnya? DX Basic masih mencoba bertahan, bahkan tadi sempat hijau, ya masih menarik banget ini, luar biasa sekali. Yang bikin saya bertahan dengan sektor ini adalah apa? Ketika dia posisi di puncak, ini transaksi tinggi nih, di sini nih, bam, gitu ya. Luar biasa banget gitu. Net buy 200 miliar. Jadi harapan saya tidak segera turun. Tapi kalau udah kayak gini, ya koreksi dikit lah, bro. Ya, koreksi dikit lah. Masa kayak gini gitu ya. Gila banget. Terus consumer cyclicals, rebound dari support. Nice. Bisa kembali ke dalam V-line. Ya. Begitu superiornya V-line kita. Ketika dia jebol turun, harus cepat-cepat comeback naik. Sektor energi bertahan di atas, ya, juga sama. Saya agak khawatir ini akan terjadi buang, akan koreksi nanti. Dan kalau koreksi ya cukup lumayan berasa dalam juga ya, karena turunnya sampai ke bawah nanti ke selendang. Ya moga-moga top selendang masih cukup kuat untuk nahan nih. Habis itu ada sektor finance. Nah ini keren banget ya, lanjut rebound. Dan saya tahu sektor ini yang jadi penopang indeks hari ini. Dan kuat banget, tadi transaksinya 2,4, hampir 2,4 triliun, dan asing net buy sendiri di sini 523,6 miliar. Nice. Salah satu yang gap up itu adalah Bank Mandiri. Kita pernah rekomendasiin Bank Mandiri itu tanggal 15 bulan 9. Ya, keren banget ya. Healthcare, healthcare masih di bawah, jauh-jauh dulu aja. Gila ya, padahal yang sakit itu banyak banget loh. Nggak cuma di sini, saya tadi telepon sama nasabah yang di luar pulau juga sama. Ya, di Solo juga, pikir saya di Jakarta karena polusi. Tapi enggak, ternyata. Di Solo pun batuk semua wabah. Ini tidak sekedar batuk, saya yakin. Sektor industri, lumayan bisa rebound, pelan-pelan tapi nggak enak ya, candle-nya nggak enak banget. Sektor industri ini candle-nya nggak pernah enak. Infrastruktur masih sideways di atas, belum kemana-mana.
Tapi Telkom hari ini bagus banget ya. Kita kemarin rekomendasiin Telkom, betul nggak sih? Oh, kita rekomendasikan tanggal 15 juga. Wah, yang tanggal 15 Mandiri, Telkom, hari ini jadi bintang lapangan ya. Consumer non-cyclicals rebound, dan sayangnya tadi tidak bisa bertahan di atas rendang. Kalau bisa bertahan di atas rendang, bagus. Tadi saya sempat lihat kalau nggak salah Gudang Garam. Unilever juga rebound. Properti malah turun di bawah V-line, tapi saya yakin juga segera rebound lain. Bisa balik cepat. Biasanya yang di bawah V-line bisa cepat balik. Semoga ya. Pede banget saya. Sektor tekno, aduh kacau banget nih. Ya, stay away dulu sama tekno. Transportasi bagus ya, asa bagus. Tapi ya itu, kayak sektor ini cuma dihuni oleh satu dua, yang bikin naik cuma segelintir sahamnya aja. Ya, kalau lihat sektoral cukup optimis ya. Apalagi kita lihat finance ya. Masih bisa bertahan. Tapi saya lihat basic udah tinggi, energi udah tinggi. Aduh, ngeri-ngeri. Kalau koreksi, ISG bisa tertarik ke bawah gitu ya. Oke, itu market review kita dan masuk ulasan. Kemarin kita ada rekomendasikan. Nah, Adaro hari ini bagaimana? Wow, breakout Adaro bagus. Moga-moga besok bisa lanjut. Terus kemudian habis itu ada Saratoga. Keren banget Saratoga ya. Nice. Habis itu ada Astra International. Sayangnya Astra International nggak kuat naik, dia turun, koreksi. Nggak apa-apa. Buy on weakness nanti, atau kalau jangan sampai dia turun di bawah V-line. Kalau dia turun di bawah V-line, jualan dulu. Saya ada rilis berita untuk Astra, nanti kalian lihat besok ya di market brief. Auto juga sama swing. Tapi saya lihat ini harusnya masih potensi untuk naik, buy on weakness. Last but not least yaitu BRMS. Ini rekomendasi kemarin ya. Nah, ini juga sama swing. Tapi dia tidak buat lower lows, untungnya jadi buy on weakness saja. Oke, dan untuk besok apa yang bisa kita perhatikan? Pertama adalah SCMA. SCMA hari ini bagus ya. Dan kalau bisa breakout 167 ini, menarik untuk dicermati. Terus MTech. MTech memang sebenarnya saya susah untuk rekomendasiin ini. Secara seringkali dia false signal. Biru, habis itu merah. Nah, besok kita lihat ya, kalau besoknya merah, ya udah jangan masuk gitu. Tapi kalau besoknya biru, mungkin loh, sentimen Saratoga bisa mengikuti di MTech. Cuma sayangnya MTech dijauhi karena bobot muatan dia saham-saham tekno cukup besar. Jadi yang membuat saham ini kurang bisa naik itu ya. Tapi potensi kemungkinan bisa teknikal lah. Harga udah di bawah banget soalnya udah murah. Habis itu ada SMGR. Kita beli yang posisi masih di support-support dan potensi ya. Nah, SMGR ini juga menarik. Ini kalau kalah lo ya, dia sesuai dengan analisa teknikal. Ini potensi, kalau dia bisa breakout, wah potensi ke sini menarik. Ini bisa pas ya. I don't think ini cocokmologi, tapi semoga kita nggak cocokmologi, tapi rasanya ya relevan lah kalau sampai ke level ini ya. Menarik ini. Saya ganti warnanya biar lebih kontras ya. Nah ini. Ya ini menarik ya. Cakep. Itu SMGR. Terus habis itu ada Dharma. Dharma juga di dalam tren naiknya dia turun, tapi udah mencoba keluar dari support. Mencoba keluar dari support dan mencoba untuk keluar dari downtrend area. Iya, harapan kita dia bisa segera comeback lagi ya. Comeback berarti dia bisa tetap di highest-nya. Semoga bisa. Kalau dia nggak bisa, dia jebol ini, area ini di 1400-an, kita jualan dulu ya. Mending exit dulu. Atau bottom line-nya di 1350. Kalau dia jebol 1350, goodbye ya. Baik, itu aja market review, ulasan serta rekomendasi kita untuk perdagangan besok tanggal 21 September 2023. Well, itu aja. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya.
jerih lelah saya tidak jadi sia-sia. Sampai jumpa semuanya. Stay safe, stay healthy, and God bless you all. See you.